Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Zaman Siti Nurbaya sudah lama berlalu. Namun keinginan sebagian orang tua untuk menjodohkan anak dengan calon pasangan yang mereka kehendaki masih tetap ada hingga kini. Terlepas dari motif perjodohan pilihan orang tua, pertanyaan yang mengemuka adalah, apakah menjodohkan seseorang dengan pasangan yang bukan pilihannya sendiri itu dibenarkan dalam syariat agama? Mengenai pandangan Islam terhadap perjodohan, kita bisa merujuk kepada firman Allah. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Seorang ahli tafsir menjelaskan perintah kawinkanlah dalam ayat ini maksudnya bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian, yakni para lajang di antara kamu, agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan perbuatan haram yang lain, sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan religius. Membantu mengawinkan tentu saja tidak terlalu salah bila kita anggap mencakup jodoh menjodohkan, apalagi jika yang bersangkutan memang belum ketemu jodoh. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar dinikahkan dengan seorang muslimah. Akhirnya ia pun dinikahkan dengan mahar hafalan Al-Quran. Dalam konteks ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, toh perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila demikian, apakah calon mempelai yang dijodohkan harus menurut ataukah masih boleh menolak? Perjodohan hanyalah salah satu cara untuk menikahkan. Orang tua dapat menjodohkan anaknya, tapi harus meminta izin dan persetujuan dari anaknya agar pernikahan yang diselenggarakan didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Pernikahan yang dibangun atas dasar keterpaksaan, jika terus berlanjut, akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Syekh Sayyid Sabiq mengatakan, dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon istri. Wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon istri dan mengetahui kerelaannya sebelum dilakukan akad nikah. Perkawinan merupakan pertalian abadi antara suami istri. Kelanggengan, keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon istri belum diketahui. Disinilah agama melarang menikahkan wanita dengan cara paksa, baik gadis maupun janda, dengan pria yang tidak disenanginya. Terkait dengan hal ini, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai seorang gadis yang akan dinikahkan oleh keluarganya, apakah perlu dimintai pertimbangannya? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Iya, dimintai pertimbangannya." Lalu Aisyah kembali bertanya, "Dia malu?" Rasulullah SAW pun berkata, "Demikianlah pengizinannya jika ia diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lain, beliau juga bersabda, "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan darinya, dan bentuk persetujuannya adalah diamnya." Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana jika mempelai wanita yang tidak ingin dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya tetap dinikahkan oleh orang tuanya? Apakah wanita yang dipaksa ini boleh menolak meskipun pernikahan sudah terjadi? Kalaupun sudah terjadi akad nikah, maka yang bersangkutan berhak untuk menolak jika dia benar-benar tidak menginginkan hubungan itu.
Kasus semacam ini juga pernah terjadi pada zaman Nabi SAW dan terjadi pada diri Habibah binti Sahal yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan Sabit bin Qais. Karena tidak suka dengan pernikahannya, Habibah binti Sahal datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Kalau bukan karena takut kepada Allah, ketika suamiku masuk, niscaya sudah kuludahi mukanya." Memang sebelumnya, Habibah belum pernah melihat suaminya sampai saat malam pertama tiba. Sebagaimana wanita di zamannya, dia masih percaya pada orang tua dalam memilih jodoh. Tak terpikir olehnya bahwa orang tua yang dicintainya akan tega memilihkan suami untuk dirinya seperti Sabit bin Qais, seorang pria yang memang imannya baik namun buruk rupanya. Habibah mengungkapkan kekecewaannya pada Rasul. "Ya Rasulullah, aku mempunyai wajah yang cantik sebagaimana engkau lihat, sedangkan Sabit adalah laki-laki yang buruk rupa." Inilah yang telah membuat Habibah tidak bisa sepenuhnya menerima Sabit sebagai suaminya. Tentu masih dengan masalah klasik, masalah fisik. "Wahai Rasulullah, kepalaku tidak dapat bertemu dengan kepala Sabit selamanya. Aku pernah menyingkap kemah, lalu aku melihat dia sedang bersiap-siap. Ternyata ia sangat hitam kulitnya, sangat pendek tubuhnya, dan sangat buruk wajahnya." Lalu Habibah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak mencela akhlak atau agama suamiku, tapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam." Rasulullah SAW bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebun pemberian suamimu?" Habibah menjawab, "Iya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah kebun itu, hai Sabit." Sabit pun mengambilnya, sementara Habibah istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selain itu, ada kasus lain yang terjadi pada Nabi SAW. Kasus ini dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Telah datang seorang laki-laki dengan membawa putrinya menghadap Rasulullah SAW. Lalu laki-laki itu berkata, "Ya Rasul, putriku ini menolak untuk dinikahkan." Rasulullah berkata kepada wanita itu, "Taati bapakmu." Wanita itu mengatakan, "Aku tidak mau sampai Anda menyampaikan kepadaku apa kewajiban istri kepada suaminya." Merasa tidak segera mendapat jawaban, wanita tersebut mengulangi ucapannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kewajiban istri kepada suaminya, andaikan di tubuh suaminya ada luka, kemudian istrinya menjilatinya, atau hidung suaminya mengeluarkan nanah atau darah, kemudian istrinya menjilatinya, dia belum dianggap sempurna menunaikan haknya." Spontan wanita tersebut mengatakan, "Demi Allah, Zat yang mengutus Anda dengan benar, saya tidak akan nikah selamanya." Kemudian Nabi SAW berpesan kepada ayahnya, "Jangan nikahkan putrimu kecuali dengan kerelaannya." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dari riwayat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa penolakan seorang anak terhadap perjodohan orang tuanya tidak berdosa dan tidak dikategorikan sebagai sikap durhaka. Dengan catatan, penolakan tersebut harus dilakukan dengan cara dan ucapan yang bijak sehingga tidak menyakiti hati dan perasaan orang tua. Pemirsa Khazanah, wasiat adalah salah satu yang harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Namun dengan catatan, selama wasiat itu tidak melanggar syariat agama dan bertentangan dengan perintah Allah. Lalu bagaimana dengan wasiat agar anaknya menikah dengan orang pilihannya? Apakah harus ditaati dan harus dijalankan? Bagaimana pula jika ternyata sang anak tidak suka dengan pilihan orang tua sesuai wasiatnya? Sang anak tidak bisa protes karena orang tua sudah meninggal. Apakah dalam hal ini sang anak harus menjalankan wasiat ini? Dan apakah jika menolak perjodohan ini dianggap melanggar wasiat? Pada dasarnya, orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak dikehendaki anaknya. Jika sang anak menolak dengan santun, maka ia tidak dianggap durhaka. Maka, jika seseorang berwasiat sebelum meninggal agar anaknya menikah dengan orang yang telah ditentukan, maka ahli waris boleh menolak dengan tidak melaksanakannya. Akan tetapi, bila jodoh yang diwasiatkan itu ternyata cocok, tentu sangat baik untuk ditunaikan.
karena selain memperoleh keutamaan menjalankan sunnah Rasul dengan menikah, juga telah melakukan kebaktian kepada orang tua yang sudah meninggal. Walhasil, wasiat itu bisa dianggap sebagai anjuran yang baik untuk diikuti bila tidak ada halangan yang berarti. Wallahu a'lam. Bila seorang mempelai boleh menolak pasangan yang diajukan oleh orang tuanya, apakah ini berarti pernikahan itu tidak perlu mendapatkan restu dari orang tuanya? Bagi calon mempelai wanita, tentu wajib mendapatkan restu dari orang tua, karena salah satu rukun nikah adalah adanya wali bagi mempelai wanita, kecuali menurut mazhab Hanafi. Sedang bagi calon mempelai laki-laki yang sudah dewasa dan mandiri secara hitam putih, ketika menikah dengan seorang wanita pilihan hatinya, dia sama sekali tidak membutuhkan restu dari siapapun. Bahkan secara hukum fikih, pengantin laki-laki juga tidak memerlukan orang tua untuk duduk sebagai wali dalam akad nikah. Ijab kabul yang dilakukannya cukup dilakukan oleh dirinya sendiri. Namun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa kita terlahir di dunia dari bayi yang tidak tahu apa-apa hingga dewasa, sehingga kaya ilmu adalah atas jasa orang tua kita. Oleh karena itulah, Islam sangat menekankan masalah berbakti kepada orang tua, membahagiakan mereka dan tidak durhaka pada mereka. Bahkan Nabi SAW bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan sebaliknya kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Apalagi kita juga nantinya akan menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Bukankah ketika itu kita juga ingin agar anak kita berbakti pada kita, membahagiakan kita, dan tidak mendurhakai kita? Jika kita nantinya ingin seperti ini, maka hendaklah sekarang kita melakukannya untuk orang tua kita, karena balasan sesuatu itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Di sisi lain, keputusan menikah adalah keputusan yang sangat penting dalam perjalanan hidup, dan konsekuensinya akan dirasakan seumur hidup. Oleh karena itu, hendaklah ekstra hati-hati dalam menghadapi masalah ini. Harus bertukar pikiran dengan orang yang paling berhak dijadikan rujukan, yakni orang tua kita. Biasanya mereka lebih jernih dalam melihat keadaan daripada kita sendiri, karena mereka lebih berpengalaman dalam mengarungi kehidupan dan lebih matang pikirannya. Tentunya keputusan yang diambil dari kesepakatan antara kita dengan mereka itu lebih baik dan lebih matang daripada keputusan dari satu pihak saja. Ditambah lagi, jika kita menjalani suatu keputusan atas restu dari orang tua, tentunya mereka akan selalu mendoakan kebaikan bagi kita, dan tidak diragukan lagi doa orang tua akan sangat mustajab dan menjadikan hidup kita penuh berkah, tentram, dan bahagia dunia akhirat. Selain itu, bila urung menjalin hubungan dengan pilihan yang tidak direstui oleh orang tua itu tidak terlalu menimbulkan mudarat, maka sebaiknya ditinggalkan saja, karena berbakti kepada orang tua adalah wajib, sedang menikah dengan perempuan yang sudah dipilihnya itu tidak wajib. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, kawin gantung adalah salah satu istilah dalam pernikahan yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, dan setelah pernikahan tersebut pasangan tidak tinggal di satu rumah. Nikah gantung biasanya dilakukan ketika pasangan tersebut masih remaja atau anak-anak dan belum mengerti betul kehidupan berumah tangga. Istilah ini juga diberikan kepada pasangan yang sudah menikah namun belum sanggup untuk menjalankan rumah tangga bersama karena belum memiliki kemampuan finansial dan material maupun moral yang cukup. Nikah gantung biasa terjadi di beberapa kalangan masyarakat di Indonesia dan juga terjadi di luar negeri. Di Arab sendiri, nikah gantung dikenal dengan sebutan nikah khitbah, karena setelah menikah, pasangan seperti melakukan pertunangan saja dan belum tinggal serumah meskipun diperbolehkan. Lalu, apakah praktek pernikahan ini dibenarkan oleh syariat agama? Dalam Islam, sebenarnya tidak ada istilah nikah gantung. Namun, pernikahan yang dilaksanakan dengan istilah nikah gantung ini secara syariat sah hukumnya jika semua syarat dan rukun nikah terpenuhi, serta pernikahan itu sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam yang berlaku. Beberapa tujuan mulia bisa menjadi alasan mengapa seseorang menikah dengan cara nikah gantung. Beberapa sebab yang dinilai masuk akal
apabila seseorang melaksanakan nikah gantung, antara lain, suami belum mampu memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istri, menyediakan tempat tinggal, menyediakan pakaian, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh istri. Pasangan masih belajar di sekolah atau masih menuntut ilmu, sehingga sebaiknya tinggal bersama orang tua masing-masing sebelum keduanya siap untuk berumah tangga dan menjalani kewajibannya sebagai suami istri. Belum dapat berkomitmen dalam menjalin sebuah hubungan dan belum mampu menjalankan kewajibannya. Banyak hal yang bisa menjadi motivasi seseorang untuk menikah. Di negeri kita sendiri banyak orang yang menikah dengan motif yang beragam. Ada yang mengatasnamakan cinta sebagai tempat melabuhkan hatinya, belahan jiwa untuk berbagi suka dan duka, sebagai sarana meneruskan keturunan, untuk menyalurkan hasrat manusiawinya, dan lain sebagainya. Semua itu tentu tidaklah salah, karena memang hanya dengan menikahlah hal itu menjadi halal, legal, bermartabat, dan terhormat. Namun apakah hanya sampai di situ nilai sebuah pernikahan? Tentu saja tidak, karena sepasang burung pun melakukannya. Mereka bahu-membahu membangun sarangnya, bergantian mengerami telurnya. Setiap pagi induknya mencari makan untuk anak-anaknya, hingga mereka bisa terbang dan sanggup mencari makan sendiri. Subhanallah, burung-burung itu telah mengajarkan arti kehidupan pada kita. Rasulullah, teladan kita yang mulia, telah mengajarkan bahwa menikah itu adalah ibadah. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa membenci sunnahku, bukanlah bagian dari kami. Hadis riwayat Bukhari. Demikian sabda Rasulullah untuk mendorong kaum muslimin menikah. Hadis ini juga sesungguhnya merupakan kunci dari langgengnya sebuah pernikahan. Saat Rasulullah bersabda nikah itu adalah sunnahku, maka mengamalkannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah itu ibadah. Tidaklah Allah menciptakan diri ini melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Seluruh gerak kita sepatutnya kita niatkan untuk beribadah kepadanya. Seluruh khilaf kita sepatutnya kita mohonkan ampun kepadanya. Seluruh nikmat yang kita dapat sepatutnya kita syukuri dengan memuji namanya. Setiap ujian yang datang sepatutnya kita hanya memohon pertolongannya. Menikah itu ibadah, karena kecintaan kita pada istri akan mendorong kita untuk membimbingnya pada kebaikan yang akan menghadirkan kecintaan Allah pada keluarga kita. Adakah cinta yang lebih patut kita harapkan dari cintanya Sang Maha Pencinta? Ketika istri dapat menyenangkan suaminya sehingga suaminya ridha, maka dibukalah pintu-pintu surga agar dia dapat memasukinya dari manapun dia suka. Subhanallah. Allah akan menolong hambanya yang menikah karena ingin menjaga diri dari perbuatan zina. Jikalau menikah itu hanya untuk menyalurkan hasrat seksualnya, bukanlah tidak mungkin. Jika belum terpuaskan hasratnya, dia akan mencari pelampiasan lain yang tidak halal. Maka jangan heran kalau kita sering mendapati kasus perselingkuhan di lingkungan kita. Na'udzubillah. Sungguh mulia ketika Rasulullah mengatakan menikah itu akan menjaga kehormatan kita. Beliau tidak mengatakan bahwa menikah itu akan menjadi tempat menyalurkan hasrat kita. Meskipun pelaksanaannya sama, sungguh nilainya sangat jauh berbeda. Bahkan, romantisme rumah tangga pun bernilai ibadah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ketika seorang suami memperhatikan istrinya dan istrinya memperhatikan suaminya, maka Allah memperhatikan mereka berdua dengan perhatian penuh rahmat. Manakala suaminya merengkuh telapak tangannya, maka berguguranlah dosa-dosa suami istri itu dari sela-sela jari jemarinya. Nilai ibadah yang luar biasa di dalam pernikahan semakin nyata jika pasangan suami istri memanfaatkan hubungan keduanya dengan saling mendukung dalam ibadah. Sampai-sampai Rasul SAW mendoakan pasangan yang demikian. Semoga Allah merahmati suami yang bangun malam hari lalu sholat dan membangunkan istrinya lalu sholat pula. Apabila enggan maka dipercikkannya air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam hari lalu sholat dan membangunkan suaminya lalu sholat pula. Apabila enggan maka dipercikkannya air di wajahnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Subhanallah. Insya Allah kita akan diamanahkan anak-anak yang akan menjadi hiburan bagi orang tuanya.
Ia adalah rizki dari Allah sebagai pengikat hati orang tua. Membinanya bukanlah suatu beban, melainkan sebuah amanah indah yang harus kita tunaikan. Karena kebaikan dan doanya akan menjadi deposito pahala yang tak pernah putus hingga kita tiada. Rasulullah telah bersabda, jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Karena nilai ibadah inilah, setan akan mengerahkan seluruh bala tentaranya untuk menghalang-halangi setiap usaha anak manusia untuk melaksanakan dan mempertahankan pernikahan. Pernikahan yang penuh barokah adalah benteng iman yang paling kokoh, melindungi orang-orang di dalamnya dari gempuran setan yang kian dahsyat di saat kiamat sudah dekat. Karena berarti realisasi janji setan untuk membawa pengikut sebanyak-banyaknya semakin mendekati deadline. Selain berharap hanya pada pertolongan Allah, dituntut kesabaran dan keikhlasan kita dalam mengarungi bahtera yang kadang bergelombang dan berbadai ini. Namun begitu, menikah bukanlah puncak prestasi yang patut kita bangga-banggakan. Janganlah sampai kita merasa diri lebih baik dari orang lain karena kita sudah menikah. Sepatutnya, pernikahan itu menjadi sebuah madrasah, media dakwah dan tarbiyah, menjadikan kita semakin merasakan kebesaran Allah, menjadikan tumbuhnya cinta dan kasih sayang semakin menjauhkannya dari hubbud dunia atau cinta dunia, membuat kita semakin mengerti akan kegelisahan saudara kita sehingga keberkahannya akan berimbas pada orang-orang di sekitarnya. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.